Bismillah. Perhatian, Yan. Sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Di kesempatan malam ini kita lanjutkan untuk sesi mengenal ilmu waris. Dan Bapak Ibu sengaja ditunda jadwal untuk makan malam agar Anda lebih lapar. Harapannya nanti kalau lebih lapar, makanan akan lebih terasa nikmat. Begitu Pak ya? Sehingga makan malam kita insya Allah jam 10 malam. Oh kemalaman ya. Baik, kita langsung masuk ke materi. Jadi berkaitan dengan ilmu waris, ternyata ini tidak hanya masalah hitung-hitungan nilai dan harta, tapi lebih kepada menjelaskan masalah kepemilikan. Ini milik siapa? Itulah yang penting. Oleh karena itu nanti kita akan sedikit membahas berkaitan dengan pemahaman pengantar sebelum kita belajar waris. Pertama kita akan bahas dulu mengenai pengertian. Bisa share screen? Belum nyambung. Nah. Dalam bahasa Arab, warisan disebut dengan al-irthu, yang artinya peninggalan orang dulu yang diterima oleh masyarakat generasi setelahnya. Peninggalan orang dulu yang diterima oleh masyarakat generasi setelahnya. Sehingga dalam makna bahasa, warisan bisa bentuknya harta, bisa juga bentuknya budaya, bisa juga bentuknya yang lainnya. Semua peninggalan orang masa silam untuk generasi setelahnya bisa disebut sebagai warisan. Baik. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa waritha Sulaimanu Daud." Sulaiman mendapatkan warisan dari Nabi Daud. Kira-kira warisan apa yang diterima oleh Sulaiman dari Daud? Bukan warisan harta. Karena para nabi tidak meninggalkan warisan harta. Tapi Sulaiman mendapatkan warisan dari Daud berupa warisan kerajaan dan warisan ilmu. Sehingga Allah jadikan Sulaiman sebagai nabi yang berilmu. Salah satunya adalah dari warisan bapaknya. Selanjutnya, makna bahasa dari kata warisan mengalami penyempitan. Lebih banyak digunakan untuk peninggalan berupa harta. Dari sinilah pembahasan ilmu waris hanya dikhususkan untuk harta, bukan warisan ilmu, apalagi budaya. Setelah ada penyempitan makna. Baik, jadi kalau kita mengenal dalam bahasa Indonesia ada perluasan makna dan penyempitan makna. Dalam bahasa Arab juga demikian. Ada perluasan makna dan penyempitan makna. Berikutnya tentang ilmu faraid. Ilmu waris juga disebut dengan ilmu faraid. Bentuk jamak dari kata faridoh. Faridoh itu artinya kewajiban. Ada istilah sholat fardu berarti sholat wajib. Kenapa disebut sebagai ilmu faraid? Bapak catat kalimat ini ya. Karena pembagian warisan ini kewajiban dari Allah. Disebut sebagai ilmu faraid
karena pembagian warisan ini adalah kewajiban dari Allah. Dan kata itu ada dalam surat An-Nisa ayat 11. Allah Ta'ala berfirman setelah menjelaskan tentang bagaimana jatah masing-masing ahli waris. Lalu Allah mengatakan, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Apakah bapak kalian ataukah anak kalian? Kalian tidak tahu siapakah yang lebih dekat manfaatnya kepada kalian. Faridatan minallah. Nah, dari kata faridah, dari sinilah diturunkan istilah faraid. Faraid tadi apa, Pak? Bentuk jamak dari kata faridah. Kalau faridah itu satu kewajiban, berarti kalau faraid banyak kewajiban. Sehingga kenapa disebut sebagai ilmu faraid? Karena pembagian seperti itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Baik. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan masalah pembagian harta waris, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa di sana ada janji dan ancaman. Sebagaimana yang disebutkan di surat An-Nisa. Coba kita buka surat An-Nisa berkaitan dengan warisan. Ayat tentang warisan itu ada 3. Ayat yang isinya pembagian waris hanya ada 3 dalam Al-Quran. Semuanya di surat An-Nisa. Semuanya di surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Ayat terakhir dari surat An-Nisa. Sudah? Sekarang kita lihat. Di ayat 11 Allah menjelaskan pembagian warisan untuk anak. Juga pembagian warisan untuk kedua orang tua, untuk saudara, dan seterusnya. Di ayat 12 Allah menjelaskan pembagian warisan untuk suami dan istri. Lalu juga pembagian warisan untuk saudara. Kemudian di ayat 13 Allah Subhanahu wa taala memberikan janji. Tilka hududullah. Seperti itulah aturan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga yang mengalir sungai di bawahnya, khalidina fiha. Di ayat 14 Allah memberikan ancaman, wa may ya'sillaha wa rasulah. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, dan melanggar aturannya, yudkhilhu nara, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Nah, dari sinilah kita bisa lihat bahwa berkaitan dengan urusan bagi waris, ini tidak hanya semata urusan dunia, tapi juga nyambung di akhirat. Sehingga kalau ada orang yang bagi waris tapi tidak sesuai dengan hukum syariat, gimana Pak? Anda bisa lihat seperti ini janji dan ancamannya. Sehingga bisa jadi akan mendapatkan ancaman. Mungkin dia bisa merasa aman ketika di dunia. Tapi ingat, hidup tidak sekali ada kehidupan yang kedua. Di kehidupan yang kedua itu dia akan dituntut kenapa dia tidak menjalankan pembagian yang telah ditetapkan oleh Allah. Lalu ada yang bilang, itu kan harta-harta kami. Ngapain situ ngurusi? Aku nggak ikut campur. Tapi ini urusan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Dan kalaupun Anda tidak mengikutinya, ada konsekuensinya. Dan kepemilikan manusia ketika di dunia itu dibatasi oleh aturan. Kepemilikan manusia ketika di dunia dibatasi oleh aturan. Sebagaimana kita punya sesuatu di dunia dibatasi oleh aturan pemerintah, maka demikian pula kepemilikan kita di dunia juga dibatasi oleh aturan agama. Sebagai contoh ya, orang kalau punya lahan, statusnya lahan hijau, masih sawah misalnya Pak. Dibangun hotel boleh nggak Pak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena lahan hijau tidak boleh didirikan bangunan di situ.
Sehingga dia harus ngurus dulu, dikeringkan dulu sampai jadi lahan kuning, baru kemudian boleh dibangun di situ. Demikianlah contoh bahwasanya dalam kegiatan manusia saja, terkadang seseorang itu dibatasi oleh aturan. Sehingga perbuatan ini aturannya seperti ini, praktek ini aturannya seperti ini, kepemilikan ini aturannya seperti ini. Meskipun ada banyak orang yang dia terkadang tidak menerima berkaitan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Berikutnya tentang keutamaan belajar ilmu waris. Ada beberapa motivasi mempelajari ilmu faraid. Di antaranya, pertama, mempelajari ilmu waris itu sama dengan mempelajari sesuatu yang telah dijelaskan sendiri oleh Allah dalam Al-Quran. Allah sebutkan beberapa aturan dan ketetapan tentang pembagian harta pusaka. Sehingga mempelajari ilmu waris sama dengan mempelajari keputusan dan ketetapan Allah. Orang kalau dia belajar di mana? Fakultas hukum, dia harus bayar. Maka bagi mereka yang belajar syariat, berarti dia belajar tentang aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah Allah menjelaskan pembagian warisan, Allah menyebutkan janji dan ancaman seperti dalam ayat yang tadi kita baca. Yang ketiga, ketika seseorang mempelajari ilmu waris, ini bagian dari mengamalkan hadis, walaupun hadis ini dinilai dhaif oleh para ulama. Ya Aba Hurairah, ta'allamul faraidah wa'allimuha. Wahai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkan kepada orang lain. Fa innahu nisful ilmi. Karena ilmu faraid itu setengah ilmu. Wa huwa yunsa, dan ilmu ini dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, dan ilmu ini akan pertama kali dicabut dari umatku. Bapak lihat, kenapa ilmu waris disebut sebagai setengah ilmu? Ilmu waris disebut apa tadi? Nisful ilmi, setengah ilmu. Ceritanya begini. Sesuatu jika disandingkan dengan lawannya, maka dia seperti setengahnya. Saya ulangi ya. Sesuatu jika disandingkan dengan lawannya, maka seperti setengahnya. Ditulis Pak. Sesuatu jika disandingkan dengan lawannya, maka seperti setengahnya. Begini. Sehingga penyebutan setengah, sepertiga, sepersekian, dan seterusnya, itu ketika dia disandingkan dengan lawannya. Sebagai contoh, lelaki setengahnya perempuan. Maka istri itu disebut dengan apa? Garwo, sigare, nyowo. Karena dia adalah pasangan. Sehingga sesuatu ketika dia disandingkan dengan lawannya, maka dia seperti setengahnya. Sudah? Contoh, ada sebuah pernyataan, qaulu la adri nisful ilmi. Ada sebuah pernyataan, qaulu la adri nisful ilmi. Orang mengatakan, aku enggak tahu, itu setengah ilmu. Orang mengatakan, aku enggak tahu, itu setengah ilmu. Coba saya tanya, Bapak namanya siapa Pak? Pak Roni. Baik, sebutkan rukun sholat menurut 4 madhab. Gimana? Baik, sebelahnya. Pak siapa namanya Pak? Pak Zamroni. Pak Roni dan Pak Zamroni. Panggilannya Roni juga. Sebutkan rukun sholat menurut madhab Syafi'iyah. Enggak tahu, setengah ilmu. Beliau punya setengah ilmu. Kenapa mengatakan tidak tahu disebut setengah ilmu? Karena lawannya tahu. Berarti kan ketika dia bilang saya tidak tahu, itu lawannya adalah tahu. Maka ketika
Seseorang mengatakan, saya tidak tahu, disebut oleh para ulama nisful ilmi, itu seperti setengah ilmu. Contoh yang lain. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah bersabda, Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, thuluthul Quran. Surat Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Kok bisa Pak surat Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran? Dari sisi pahala nilainya seperti sepertiga Al-Quran. Penjelasannya gimana Pak? Karena isi Al-Quran itu hanya ada 3. Secara garis besar ada 3. Secara garis besar ya. Pertama, berita tentang Allah. Berita tentang Khalik. Yang kedua, berita tentang makhluk. Yang ketiga, hukum dan aturan. Yang di situ ada perintah dan larangan. Udah? Sementara surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, itu isinya apa, Pak? Berita tentang siapa? Allah. Maka surat Al-Ikhlas dengan melihat dari garis besar Al-Quran, dia sepertiga Al-Quran. Contoh yang lain, Nabi SAW bersabda, At-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu setengah iman. Jadi kalau ada ungkapan an-nadzafatu minal iman, ini bukan hadis. Yang hadis at-tuhuru syatrul iman. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Kenapa bersuci disebut setengah iman? Iman di sini maknanya salat. Iman di sini maknanya salat. Maka apa hubungan bersuci dengan salat? Dia jadi syarat sah salat. Sehingga kalau mau sholat bersuci dulu. Sehingga begitu dia bersuci, dia seperti dipasangkan dengan setengahnya. Maka disebutlah oleh Nabi SAW, At-tuhuru syatrul iman. Sesuatu kalau digandengkan dengan pasangannya, maka dia seperti setengahnya. Baik. Nah, sekarang kenapa ilmu waris itu disebut sebagai setengah ilmu? Ilmu waris disebut sebagai setengah ilmu. Karena ilmu itu ada 2. Ilmu yang bahas orang hidup dan ilmu yang bahas orang mati. Nah, waris yang mana? Yang ini. Maka dia seperti setengah ilmu. Cukup jelas insya Allah? Baik. Ada yang bisa ngulang kenapa ilmu waris disebut setengah ilmu? Kenapa ilmu waris disebut setengah ilmu? Silakan angkat tangan. Bapak atau Ibu silakan kalau mau jawab. Nah, silakan. Mikrofon ada di tempat Ibu-ibu? Minta tolong. Mikrofon. Baik, silakan mungkin saya bisa mendengar. Kenapa ilmu waris disebut setengah ilmu? Maka ilmu waris setengah ilmu. Apa hubungannya ketika dia membahas sesuatu yang mati disebut setengah ilmu? Oke, apa hubungannya kok bisa disebut setengah ilmu? Ketika ilmu waris membahas harta peninggalan orang yang mati, kenapa ilmu waris disebut setengah ilmu? Karena setengahnya dari ilmu itu kan dibagi 2 tadi. Ilmu dibagi 2. Tentang kehidupan, yang 2 tentang kematian. Oke. Sesuatu jika digandengkan dengan? Sesuatu jika digandengkan dengan yang selawannya, maka disebut setengahnya. Masya Allah, dapat hadiah pengantar ilmu waris. Nah, sudah punya buku ini belum, Bu? Sudah? Sudah, berarti nggak jadi. Oh baik, bisa dihadiahkan.
Kita lanjutkan ya. Berikutnya, objek kajian ilmu waris. Nah, di sini nanti kita akan bisa melihat sebenarnya belajar ilmu waris itu susah nggak sih? Bapak lihat ini ya. Ada dua objek kajian ilmu waris. Pertama kajian fikih, yang kedua teknis perhitungan. Untuk kajian fikih, bagian ini lebih dominan dalam kajian ilmu waris. Lebih dominan. Jadi buku saya pengantar ilmu waris yang tadi sudah kita hadiahkan, boleh disebut 70% itu fikih. 30%-nya baru masalah perhitungan. Jadi untuk perhitungan jauh lebih sedikit daripada kajian seputar masalah fikihnya. Insya Allah untuk kajian fikihnya lebih mudah dipelajari. Sebagaimana orang mempelajari syarat, rukun, sholat. Karena kajian fikih itu seperti memahami teori dan tidak melibatkan perhitungan. Ya seperti Anda membaca apa saja syarat puasa, apa saja rukun puasa. Itu kan nggak butuh ngitung ya Pak? Butuh ngitung nggak? Tidak. Dan dalam kajian ilmu waris lebih dominan bagian itu. Makanya kalau ada orang yang tanya, waktu saya nulis pengantar ilmu waris itu ada sebagian orang yang komentar, udah banyak aplikasi untuk ngitung waris, kenapa kamu nulis masalah ilmu waris? Aplikasi itu 30% saja. Sedangkan yang dibutuhkan lebih banyak daripada itu. 70% kajian masalah ilmu waris itu dominan fikih. Ya seperti Anda belajar fikih. Anda belajar tentang bagaimana cara sholat yang benar, rukun sholat, syarat sholat, dan seterusnya. Yang kedua adalah teknis perhitungan. Bagian ini lebih mempelajari tata cara perhitungan waris. Bagi mereka yang belajar ilmu waris lebih serius, dituntut untuk bisa memecahkan kasus hingga ke perhitungan. Sehingga mungkin bagi sebagian orang kesulitan. Baik, Anda nggak perlu ngitung, gunakan saja aplikasi. Cuman untuk menginput data di aplikasi itu pengantarnya adalah fikih waris. Karena ada sebagian orang yang kadang salah dalam menginput datanya. Akhirnya hasilnya kacau. Karena dia salah dalam menginput data. Sebagai contoh Pak. Penggunaan nama Pak. Penggunaan istilah atau nama dalam ilmu waris itu kan porosnya adalah mayit. Porosnya adalah mayit. Baik, Bapak saya kasih contoh berikut ini. Nanti tolong dihitung ya. Ayah meninggal dengan ahli waris 3 anak, 2 laki, 1 perempuan, ibu dan nenek. Sudah? Berapa jatah warisan masing-masing? Berapa jatah warisan masing-masing? Seorang bertanya seperti ini. Ayah meninggal dengan ahli waris 3 anak, 2 laki, 1 perempuan, ibu dan nenek. Berapa jatah warisan masing-masing? Anda boleh gunakan aplikasi, terus diinput. Nah ketika diinput, pada saat dia menginput aplikasi itu, input 1, anak laki-laki, anak perempuan, oke nggak ada masalah. Ibu diinput. Ibu ini kira-kira siapa? Hah? Ibu ini kira-kira siapa? Nah, maka itu sering sekali Pak. Ini saya kasih contoh Pak. Sering sekali seperti itu. Maka saya langsung curiga sama penanya. Ini ibu penanya atau ibu mayit? Nah, inputnya ibu, nulisnya di situ. Ketika dia menggunakan aplikasi, di inputnya apa? Ibu. Harusnya apa? Istri. Terus nenek ini berarti siapa? Ibu. Barulah kelihatan. Ini kalau nggak pakai pengantar ilmu waris,
Dia kadang ketika nginput bingung, akhirnya ditulisi ibu, padahal sebenarnya itu adalah istri dari mayit. Makanya salah satu kaedahnya dalam masalah ngitung waris itu penggunaan istilah atau nama porosnya itu mayit. Jadi kalau dia nyebut ibu, itu seharusnya ibunya mayit. Tapi ternyata maksud penanya adalah ibunya dia, bukan ibu mayit. Bisa dipahami di sini? Baik. Maka tidak serta-merta berbekal dengan aplikasi, terkadang orang bisa menyelesaikan masalahnya. Sudah? Selanjutnya, kajian ini tidak ada di buku tadi, tidak ada di modul ya. Bapak tulis dulu. Kajian ilmu waris itu bertingkat. Kajian ilmu waris itu bertingkat. Sudah? Ada kajian ilmu waris untuk masyarakat umum. Untuk kajian ilmu waris yang konsumennya adalah masyarakat umum, maka di sini sasarannya adalah mengenalkan. Mengenalkan bagaimana cara yang benar ketika bagi waris. Sifatnya hanya mengenalkan. Tujuannya apa sih Pak kalau mengenalkan itu? Agar yang bersangkutan punya kesiapan untuk menerima hukum Allah apabila kasus warisan di keluarganya dibagi sesuai dengan Al-Quran. Agar yang bersangkutan bisa menerima hukum Allah ketika kasus warisan dalam keluarganya dibagi sesuai dengan Al-Quran. Karena ada sebagian orang yang kadang nggak nerima. Aku nggak mau yang seperti ini. Aku maunya hukum adat, aku maunya hukum negara, dan seterusnya. Itu disebabkan karena dia tidak punya pengantar. Makanya kita belajar ilmu waris untuk masyarakat umum, bukan ngajari mereka jadi ahli penghitung waris, bukan. Mungkin terlalu jauh. Tapi cukup mereka diperkenalkan seperti ini loh Pak, kalau Anda membagi waris. Ikuti aturan yang ada. Yang kedua, untuk para pembelajar. Untuk para pembelajar. Tujuan mempelajari ilmu waris untuk para pembelajar adalah sampai bisa menyelesaikan. Sampai bisa menyelesaikan kasus. Sehingga dia harus bisa ngitung, dia harus bisa mengenali status, dia harus bisa mengenali siapa saja ahli waris dan seterusnya. Karena tujuannya sampai bisa menyelesaikan kasus. Nah, pembelajar ini misalnya para mahasiswa yang ada di UIM, para mahasiswa yang ada di LIPIA, atau mereka yang mau fokus belajar waris, dia harus bisa sampai menyelesaikan kasus. Udah? Selanjutnya, berkaitan dengan mengukur tingkat kemungkinan penerapan ilmu waris di Indonesia. Penerapan ilmu waris di Indonesia. Jadi kalau orang bertanya, mungkin nggak sih Pak, fikih warisan yang sesuai syariat itu diterapkan di Indonesia? Baik, satu hal yang mungkin perlu dipahami bersama bahwa di Indonesia tidak ada undang-undang waris. Ya. Di Indonesia itu tidak ada undang-undang waris. Sudah? Oleh karena itu, dalam urusan warisan, pemerintah menyerahkan kepada masing-masing keluarga, kepada masyarakatnya. Sehingga kamu mau selesaikan urusan warismu pakai hukum adat, pakai aturan Al-Quran, atau misalnya menggunakan pengantar pengadilan negeri atau yang lainnya, silahkan. Karena dalam hal ini negara menyerahkan semuanya kepada masyarakat. Ya.
Sehingga tidak ada aturan baku di situ, tidak ada undang-undang khusus di situ. Maka tidak ada ceritanya Pak, kalau orang menerapkan hukum waris sesuai Al-Quran, masuk kategori kriminal itu tidak ada. Sebab di negara ini tidak ada undang-undang warisan. Yang ketiga, penjelasan ustadz atau tim waris, tim yang bagi waris, ini statusnya hanya fatwa. Statusnya hanya apa? Fatwa. Dan fatwa itu tidak punya daya paksa. Fatwa tidak punya daya paksa. Karena itu mau dilakukan silahkan, mau digunakan silahkan, tidak digunakan juga silahkan. Karena di posisi fatwa tidak ada daya paksa. Bedakan dengan keputusan pengadilan. Kalau keputusan pengadilan ada daya paksa. Jika tidak dilakukan maka masuk kategori pelanggaran peraturan. Tapi kalau hanya fatwa di situ tidak ada kekuatan daya paksa. Sudah? Yang keempat, jika keluarga bagi waris tanpa melibatkan negara, ini dibolehkan. Sudah? Tapi legalisasi untuk balik nama, nah baru di bagian ini harus melibatkan negara. Nah, melibatkan negara bisa melalui notaris atau yang berwenang dalam masalah ini berkaitan dengan balik nama status benda yang diwariskan. Dan ini pun hanya berlaku untuk objek yang sifatnya tidak likuid. Hanya untuk objek yang tidak likuid. Seperti properti, tanah, rumah, dan seterusnya. Kalau untuk objek yang likuid, kumpul satu keluarga, bagi-bagi selesai dah. Uang bapak sudah kita serahkan semua, selesai. Itu untuk objek yang likuid. Tapi kalau untuk objek yang tidak likuid, mungkin lebih sulit. Karena harus ada balik nama, dan terutama untuk aset yang tidak bergerak. Gitu Pak ya. Sehingga di negara ini jadi cukup butuh effort yang panjang, butuh usaha yang panjang, kalau warisannya berupa properti seperti tanah, rumah, dan yang lainnya. Tapi kalau warisannya berupa uang, Bapak bagi tanpa ngundang notaris, sah. Negara tidak akan mengejar dan tidak akan meminta Anda untuk melampirkan laporan dan seterusnya. Udah? Jika tidak ada sengketa, atau jika ada sengketa, kita ulangi. Jika ada sengketa, maka penyelesaian ke pengadilan. Nah, penyelesaian ke pengadilan itu acuannya adalah agama mayit. Penyelesaiannya adalah acuannya agama mayit. Jika mayitnya muslim, maka nanti ke pengadilan agama. Karena itu kalau mayitnya muslim kok diarahkan ke pengadilan negeri, itu malpraktek. Sehingga penyelesaiannya di mana? Di PN. Mayitnya muslim, nah itu malpraktek itu. Seharusnya di pengadilan agama. Nah, umumnya yang ini berdasarkan informasi yang saya dapat ya. Saya tidak pernah lihat langsung, tapi umumnya PA akan memutuskan dengan mengacu kepada
KHI, kompilasi hukum Islam. Jadi posisi kompilasi hukum Islam ini apa? KHI ini seperti fatwa. Dia adalah kumpulan fatwa dari ulama Indonesia, dari para tokoh di Indonesia. Nah, ini yang biasanya akan dijadikan acuan oleh pengadilan agama. Sudah? Sehingga sebenarnya dalam proses bagaimana penyelesaian waris di negara Indonesia, kita sangat punya peluang besar ya untuk menerapkan aturan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di pembagian waris di keluarga kita. Karena itu tidak ada istilah bagaimana mungkin kita bisa menerapkan ilmu waris Al-Quran. Sementara negara ini tidak berasaskan Al-Quran. Tidak semua praktek isi Quran dilarang di negara ini. Ada banyak sekali isi Quran yang diperbolehkan untuk dilakukan di negara ini. Bahkan dominan, boleh kita sebut dominan isi Quran bisa dilaksanakan di negara ini. Allah perintahkan kita untuk sholat, negara tidak melarang sholat. Allah perintahkan kita untuk apalagi puasa, negara tidak melarang puasa. Untuk Jumatan, negara tidak melarang Jumatan. Anda bisa Jumatan di Indonesia di semua tempat yang di situ ada penyelenggaraan Jumatan. Masya Allah. Sehingga di negara ini cukup longgar bagi kaum muslimin untuk melaksanakan syariat Al-Quran. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya. Berikut ini beberapa kajian fikih dalam ilmu waris. Di antaranya pembahasan tentang sebab perpindahan harta dari ortu ke anak. Yang kedua, kaidah bahwasanya warisan itu bersifat ijbari, otomatis. Yang ketiga, sejak kapan ahli waris memiliki warisan? Kemudian pembahasan tentang apakah warisan wajib dibagi? Bagaimana hukum bagi waris sebelum mati? Hukum menunda pembagian warisan, jatah untuk kerabat yang bukan ahli waris, masalah gonogini, batasan harta waris, urutan yang perlu diselesaikan sebelum bagi waris, memahami rukun, syarat, sebab dan penghalang warisan. Yang ke-12, mengenal urutan kedekatan para ahli waris. Dan yang ke-13, mengenal zawil arham dan kedudukannya. Sudah? Nah, ini daftar isi di buku saya. Kira-kira kalau dibahas butuh daurah 3 hari lagi. Jadi saya kasih kesempatan, silahkan mau nyepil 2 saja. Mana yang harus disepil? Enggak ada? Alhamdulillah. Yang mana, Pak? Nomor 6. 6 ya. Ada lagi? 4. 6 sama 4. Sudah. Bapak? Gonogini. Ada lagi? 7. Kalau 7 nanti menghapus atasnya. Baik. Sudah ya? 2 saja berarti ya. Saya putuskan sesuai dengan usulan Anda, hukum menunda pembagian waris dan masalah gonogini. Udah? Coba perhatikan berikut ini. Di makalah ini tidak kita bahas lengkap ya, karena ini adanya di buku, sehingga kalau ini dibahas lengkap semuanya jadi seperti buku saya itu, Pak. Maka mungkin saya sarankan Bapak membaca sendiri buku itu. Dan kalau Anda lihat dari mulai nomor 1 sampai 13, ini fikih semua ini, Pak. Ini fikih semua. Tidak ada perhitungan. Maka dominan kajian ilmu waris, kalau yang saya sampaikan, itu lebih banyak menyentuh fikih. Perhitungan itu belakangan sekali. Bahkan nggak nyentuh perhitungan juga nggak apa-apa. Karena lebih penting mempelajari di posisi kaidah-kaidah fikih. Nah, sekarang ceritanya begini, Pak.
si A ketika dia masih hidup, dia punya harta. Dah? Pada saat si A ini mati, ketika si A ini mati, maka hartanya gimana Pak? Berpindah. Hartanya berpindah hak milik. Begini ya Pak. Hartanya akan berpindah hak milik. Ke siapa? Ke ahli warisnya si A. Hartanya akan pindah hak milik menjadi ahli waris si A. Pertanyaannya, siapa yang memindahkan hak milik itu? Siapa yang memindahkan hak milik itu? Allah. Di sini berpindah hak miliknya, yang memindahkan Allah. Yang memindahkan siapa? Allah. Sehingga Allah yang memindahkan kepemilikan harta dari mayit ke ahli waris. Disinilah dipahami bahwasanya terjadinya perpindahan itu sifatnya otomatis. Sehingga terjadi perpindahan itu apa? Sifatnya otomatis. Otomatis atau dalam istilah ilmu waris disebut ijbari. Ya? Karena otomatis maka tidak butuh akad. Beda dengan hibah Pak. Kalau hibah butuh akad. Sehingga benda ini akan tetap jadi milik saya jika dia milik saya dan tidak pernah saya pindahkan ke orang lain selama saya masih hidup. Begitu saya serahkan kepada si A, maka benda ini jadi milik si A. Siapa memindahkan kepemilikannya? Saya, melalui akad hibah. Sudah? Ketika saya meninggal dunia, benda ini milik saya sampai saya mati. Maka otomatis nanti benda ini jadi milik ahli waris. Walaupun saya tidak pernah ngomong. Karena warisan itu sifatnya ijbari, artinya otomatis, sehingga tidak perlu akad. Sebagai konsekuensinya, warisan karena sifatnya ijbari tidak bisa dibatalkan. Tidak bisa dibatalkan. Beda dengan hibah. Kalau hibah bisa dibatalkan. Seperti kemarin ya. Bapak ngasih hibah ke anak. Ditarik lagi boleh nggak? Boleh. Tapi kalau warisan nggak bisa dibatalkan. Ada seorang ayah misalnya. Dia emosi sama anaknya. Keluar kamu dari sini. Aku tidak mengakui kamu sebagai anak. Loh, saya anaknya siapa Pak? Meledak teko watu. Apapun itu yang namanya anak adalah anak. Tidak ada istilah anak keluar dari batu. Sehingga karena dia adalah anak, walaupun orang tuanya menghapus status anak, apakah dia tetap dapat warisan? Apakah dia tetap dapat warisan? Tetap. Kenapa? Karena warisan tidak bisa dibatalkan. Bahkan seorang suami yang secara sengaja menceraikan istrinya dengan maksud agar tidak dapat warisan, sang istri tetap dapat warisan. Kalau ada indikator misalnya ya, pada saat dia sudah mulai sakit-sakitan, mendekati kematian, lalu tiba-tiba dia bilang kepada istrinya, aku ceraikan kamu 3 kali. Tujuannya biar nggak dapat waris. Maka sang istri tetap dapat warisan. Masya Allah. Ini grup anak-anak sudah datang. Nggak boleh lama-lama ini. Lanjut ya. Sudah Pak? Sehingga begini Pak. Jika si A mati dan dia meninggalkan uang 100 juta. Milik siapa uang ini?
Jika si A mati dan dia meninggalkan uang 100 juta, milik siapa uang ini? Hah? Milik ahli waris secara otomatis. Secara otomatis uang 100 juta itu akan jadi milik ahli waris. Maka secara otomatis uang 100 juta jadi milik ahli waris. Begini Pak ya. Nah, lalu pertanyaannya, sejak kapan jadi milik mereka? Sejak kapan jadi milik mereka? Hah? Sejak kapan jadi milik mereka? Sejak utang alunas. Kalau dia punya utang. Kalau dia nggak punya utang, Pak. Kalau dia nggak punya utang ya berarti begitu A mati selesai, langsung pindah milik jadi milik ahli waris. Jadi di sini sejak utang si A lunas, jika punya utang. Sudah? Nah, oleh karena itu sebenarnya bisakah warisan itu ditunda pembagiannya? Menunda bagi waris itu sebenarnya ada nggak tuh? Oleh karena itu di sini ya, berarti istilah menunda bagi waris, apa yang dimaksud dengan menunda bagi waris? Pertama, menunda kepemilikan. Nah, ini tidak mungkin. Kenapa? Karena sifatnya otomatis. Begitu si A mati, otomatis hartanya jadi milik ahli warisnya si A. Maka menunda kepemilikan itu tidak mungkin. Dipahami insya Allah? Baik. Yang kedua, menunda serah terima. Nah, untuk menunda serah terima mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Mungkin. Nah, maka makna menunda pembagian waris itu sebenarnya adalah menunda serah terima, bukan menunda kepemilikan. Jadi Bapak tulis di sini kesimpulannya, menunda bagi waris hakikatnya adalah menunda apa? Serah terima, bukan menunda kepemilikan. Bukan menunda kepemilikan. Karena tidak mungkin kepemilikan ini ditunda. Sebab kepemilikan ini sifatnya apa tadi? Otomatis. Bisa dipahami ya? Baik. Nah, sekarang kalau menunda kepemilikan itu boleh nggak Pak? Menunda serah terima itu boleh atau tidak? Nah, kan turunannya terus hukum menunda serah terima. Apa sih hukum menunda serah terima itu? Maka ini tergantung apa? Objek warisan. Kalau objek warisannya itu liquid, maka di sini Anda bisa bagi objek warisan ada dua. Ada yang liquid. Liquid itu apa sih Pak? Yang mudah dibagi. Contohnya uang, emas, Tupperware, dan aneka perabotan. Masuk nggak itu? Masuk ya. Mudah dibagi nggak? Baik. Karena dia liquid, mudah dibagi, maka kamu nggak usah nunda, bagikan saja. Kurang berapa menit Mas? Kurang 2 menit. Oh, waktu sudah habis. Yang kedua, objek yang non-liquid. Nah, objek yang non-liquid berarti kebalikannya, yang susah dibagi. Contohnya, properti, rumah, tanah, dan seterusnya. Dipahami ya? Nah,
Yang ini memungkinkan untuk ditunda. Pokoknya harus segera bagi waris. Ya ini silakan pecah sendiri tanahnya. Tanahnya susah dipecah. Apalagi yang bentuknya sawah. Apalagi yang bentuknya perusahaan. Bingung nanti. Maka dalam hal ini untuk objek yang sifatnya non-liquid, serah terima itu sangat mungkin ditunda. Baik, pertanyaannya sekarang. Boleh enggak seluruh ahli waris sepakat tidak diserah terimakan? Boleh enggak seluruh ahli waris sepakat tidak diserah terimakan? Boleh Pak, terserah ahli waris. Misalnya warisannya berupa perusahaan. Ya sudah dibuat utuh saja. Warisannya berupa kos-kosan Pak. Biarkan saja utuh kos-kosan seperti itu. Karena nanti kalau dipecah-pecah malah jadi enggak karuan. Akhirnya hasilnya yang dibagi. Boleh? Boleh. Maka kalau Anda ditanya seperti ini, apa hukum menunda bagi waris? Jawab, tidak berdosa. Maka kalau ada penceramah yang dia bilang, menunda bagi waris itu dosa. Sebentar dulu, jangan ngomong ngawur kayak gitu. Banyak kasus menunda bagi waris. Hampir kita semuanya mengalaminya. Dan itu boleh. Karena penjelasannya kayak tadi ya, nggak mungkin menunda warisan itu bentuknya menunda kepemilikan. Adanya adalah menunda serah terima. Kalau seluruh sepakat ya sudah biarkan saja. Nanti hasilnya kita nikmati bersama. Hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Karena waktunya sudah habis. Masya Allah. Ya. Coba diulangi Pak. Iya, singkat aja ya karena waktunya habis. Bagian seorang istri yang sudah dinikahi puluhan tahun dengan istri yang baru 2 bulan dinikahi. Bagiannya sama enggak? Bagiannya sama atau tidak? Siapa yang lebih banyak menikmati hasil dari suaminya? Istri yang sudah nikahi puluhan tahun atau istri yang baru dinikahi 2 bulan? Yang mana? Hah? Siapa yang lebih banyak menikmati hasil dari suaminya? Istri yang dinikahi puluhan tahun atau istri yang dinikahi 2 bulan? Puluhan tahun. Hah? Puluhan tahun. Baik. Sudah? Anak pertama usianya 15 tahun. Anak terakhir 2 bulan, bapaknya mati. Anak pertama perempuan, anak yang terakhir laki-laki, usianya 2 bulan. Lebih besar mana warisannya? Laki-laki. Yang laki-laki. Padahal bayi dia. Ya. Boleh nggak dia bilang, ini anak pertama. Dia sudah 15 tahun membersamai bapaknya. Dia jadi anak selama 15 tahun. Ini jadi anak baru 2 bulan. Apakah warisan berdasarkan lamanya dia membersamai orang tuanya? Tidak ya Pak? Baik. Maka istri yang sudah dinikahi 20 tahun dengan istri yang dinikahi 2 bulan, jatah warisannya sama atau beda? Statusnya sama-sama istri. Kalau pertimbangannya ini kan sudah lama menyertai. Dalam kondisi yang sama, istri 20 tahun sudah lama menikmati hasil dari suaminya. Anak yang 15 tahun tadi juga sudah lama menikmati nafkah dari bapaknya. Wallahu a'lam. Begitu? Baik. Cukup Pak. Angkat tangan. Angkat tangan. Panitia gimana? Ada angkat tangan lagi? Boleh? Silakan. Mikrofon ada di mana Pak? Baik. Bismillah. Assalamualaikum Tan. Ini pertanyaan titipan Tan. Tapi memang mungkin yang bertanya hanya mau pembenaran saja Tan. Kalau yang tadi dijelaskan sama Ustadz, perpindahan itu harta waris itu pada saat si mayit mati. Si Pemiliknya mati. Ya. Yang bertanya begini, seandainya kan ada penundaan pembagian, penundaan serah terima. Penundaan serah terima. Penundaan serah terima. Pada saat mau serah terima,
tiba-tiba, mohon maaf, murtad. Ya, Murtad. Apakah tidak bisa dibatalkan pada saat pembagian yang awal itu? baik. Atau yang sebaliknya? Nah, Syukron, Tat. yang jadi acuan adalah status dia saat mayit meninggal. Saat pemiliknya mati. Sehingga ketika status dia sama agamanya dengan mayit, waktu pemiliknya ini mati, maka dia dapat warisan. Walaupun setelah itu dia murtad. Karena itu hak dia. Dan hak dia tetap diberikan kepadanya meskipun setelah itu dia pindah agama atau bahkan orangnya mati dan tapi dia punya anak, maka nanti diberikan kepada anaknya sebagai warisan terusan dari bapaknya. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga ini memahamkan kita semuanya tentang hakikat dari pembagian waris itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.